Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak sayur mangut ikan asap. Ini saya mix dengan terong dan pete. Kuahnya sedap banget dan aromanya juga sangat menggugah selera. Bumbu yang saya gunakan seperti biasa, yang simpel-simpel saja dan yang pasti mudah didapat ya. Kalian penasaran apa saja bumbu yang saya gunakan dan bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 4 potong ikan asap. Untuk jenis ikannya ini saya nggak tahu namanya apa ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan jenis ikan pe atau ikan pari atau ikan tuna ya. Pokoknya jenisnya ikan asap apa aja boleh. Kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 papan pete. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Ada yang saya belah menjadi 2 seperti ini ya teman-teman, biar jadi banyak. Untuk pete ini opsional ya, kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian ada terong. Ini saya menggunakan 2 buah terong hijau. Teman-teman kalau nggak ada terong hijau boleh menggunakan terong ungu. Dan ini nggak saya kupas teman-teman, langsung aja saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya. Diiris kecil-kecil atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Nah ini biar nggak hitam, saya rendam dengan air seperti ini teman-teman, nanti hasilnya tetap hijau, nggak hitam ya. Oke, kita sisihkan. Dan ini juga sudah saya siapkan untuk bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, ini sudah saya potong atau iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan jahe. Ini jahenya sekitar 1 cm sudah dimemarkan. Kemudian daun salam, dan saya juga menggunakan santan instan ya, untuk merek bebas. Kemudian ada cabai hijau keriting. Ini diiris serong aja seperti ini teman-teman, diiris kecil-kecil ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau nggak ada cabai hijau keriting, bisa menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada bawang putih. Saya menggunakan 7 siung, ini diiris kecil-kecil. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 8 siung. Dan ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu biar nanti mudah untuk dihaluskan. Lanjut ada kemiri, ini saya menggunakan 5 butir ya. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya teman-teman, karena nanti bumbunya juga ditumis ya. Kemudian ada kencur, ini secukupnya aja ya. Ini saya pakai sekitar 4 cm. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 6 buah, diiris kecil-kecil. Kemudian untuk pedasnya ini saya pakai 7 buah cabai rawit merah ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian bumbunya dihaluskan. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya ya teman-teman. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar mateng dan aromanya harum. Jadi bumbu untuk mangut ini benar-benar simple banget ya teman-teman. Dan sekarang kita masukkan bumbu aromatiknya ya. Ada lengkuas, jahe, daun salam. Kemudian kita tumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang, berubah warna. Ini warnanya sudah berubah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan irisan cabai hijau keriting ya. Kemudian kita tumis kembali sampai cabenya layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, cabenya sudah layu. Sekarang saya tambahkan air. Ini saya masukkan airnya sekitar 600 ml ya teman-teman. Kemudian masukkan terong yang sudah dicuci bersih kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini ya. Oke, kita masukkan semua. Kemudian masukkan juga ikan asapnya. Ini ikan asap sudah dicuci bersih ya teman-teman. Boleh digoreng dulu, boleh enggak. Kemudian masukkan juga pete. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Masak sampai sayurannya matang ya. Oke, lanjut kita masukkan santan instannya ya teman-teman. Ini saya pakai 1 bungkus yang 65 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Teman-teman boleh menggunakan santan segar ya, disesuaikan selera atau persediaan yang ada aja ya. Kemudian kita bumbuin garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir.
masukkan cabai utuh ya, ini untuk pemanis aja ya sebenarnya teman-teman. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya, cabai utuhnya bisa di skip. Dan ini saya tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Sebelum mendidih tanak itu saya tambahkan bawang goreng dulu biar makin sedap. Sekarang saya koreksi rasa dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya, kemudian aduk kembali, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Oke teman-teman, kalau sudah mendidih tanak kita bisa matikan kompornya dan kita plating ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera, ada aroma khas dari ikan asapnya, ini bikin sedap banget ya. Apalagi ini ada petenya teman-teman, makin mantap ya. Dan ini atasnya saya tambahin lagi bawang goreng biar makin mantap. Oke teman-teman, mangut ikan asap dan terong sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat mantap banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam broiler. Ini saya pakai yang bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Dan sekarang saya marinasi dengan setengah sendok teh lada bubuk dan seperempat sendok teh garam. Ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Untuk marinasi ini teman-teman boleh lebih dari 10 menit ya, silahkan aja. Oke, setelah dimarinasi kita siapkan penggorengan dan ini saya taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letupan-letupan saat ayamnya digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ayamnya. Ini kita masukkan sampai wajannya penuh ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan boleh kita balik. Untuk ayam ini boleh digoreng sampai matang, boleh setengah matang ya. Oke teman-teman, ini sudah matang ayamnya. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Sebelum dihaluskan seperti biasa kita potong-potong dulu ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 10 siung ya bawang merahnya. Ini ada yang kecil ada yang gede, jadi saya hitung 10 aja. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Untuk cabai keriting ini nggak pedes ya teman-teman, jadi untuk warnanya biar cantik aja ya. Kemudian ada 1 ruas jahe, ini nanti akan saya haluskan juga. Kemudian 2 ruas lengkuas, ini diiris tipis-tipis, nanti kita haluskan juga ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir karena ini kemirinya pecahan jadinya kelihatan banyak ya. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti ya untuk kunyitnya. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ke dalam blender. Dan untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan sedikit air ya. Atau bisa juga menggunakan minyak goreng, disesuaikan selera aja. Kalau sudah dihaluskan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan tambahannya. Ada 1 batang daun bawang. Ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh menggunakan 2-3 batang ya. Ini diiris kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Ini kita masukkan ke dalam penggorengan tanpa minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air ya. Jadi ini saya masak dulu sampai kental, airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, saya masukkan minyak gorengnya. Ini saya tambahkan 1 centong sayur ya.
tapi centong sayurnya kecil teman-teman, bukan yang gede ya. Kemudian ditumis dan masukkan juga daun jeruk, daun salam. Aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya berubah warna, aromanya harum dan juga matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan bumbu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah terbalurin semua. Sekarang tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya. Kalau saya ini airnya saya pakai totalnya 1,5 gelas teman-teman. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai kuahnya mengental. Sebelumnya kita tambahkan dulu gula merah, ini saya pakai 1/4 buah ya, kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Nanti kalau kurang gelap warnanya bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sekarang kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah mulai mengental, ini kita bisa masak dengan menggunakan api kecil ya, biar bumbunya bisa meresap. Sekarang saya tambahkan irisan daun bawang karena ini kuahnya sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk. Penambahan daun bawang ini mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman. Aromanya emang lebih harum, rasanya juga berbeda ya, lebih sedap kalau menurut saya. Masak sampai kuahnya mengental dan juga bumbunya meresap ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada rasa sedap, gurih, manis, berarti sudah pas ya. Dan ini tidak pedas teman-teman, jadi anak-anak juga bisa ya. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih tanak. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita tata. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya kental, bumbunya juga meresap. Rasanya nagih banget, yang pasti ini sangat cocok ya buat menu harian, buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicoba ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan pindang tongkol, saya pakai yang sudah potongan seperti ini. Ini belinya potongan seperti ini. Ini satu bungkus, ini saya beli seharga 17.000. Jadi saya belinya bukan yang keranjangan ya teman-teman, tapi yang bungkusan ya. Ada dua macam, ada yang bungkusan, ada yang keranjangan. Kemudian ini saya suwir-suwir seperti ini ya, biar jadinya banyak. Kalau sudah disuwir-suwir semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada kelapa muda yang sudah diparut. Ini saya menggunakan setengah butir ukuran besar ya. Dan ini diparut memanjang. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung beli yang parutan ya di pasar ya teman-teman. Kalau mau marut sendiri, parutannya agak panjang ya. Oke, sisihkan, kemudian siapkan cobek. Kita akan menghaluskan bumbu. Ada 3 siung bawang putih, ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyakkan bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini saya potek-potek dulu sebelum dihaluskan. Oke, saya tambahkan juga cabai rawit yang merah ya untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian saya menggunakan sedikit terasi. Kemudian tambahkan garam. Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian bumbunya saya haluskan. Ini terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya saya geprek-geprek. Kemudian dihaluskan. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini suara saya masih belum bisa keras ya, masih belum normal. Oke teman-teman, ini sudah halus. Sekarang kita sisihkan. Siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Botok kalau dikasih daun bawang itu aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap. Tapi teman-teman kalau tidak suka daun bawangnya ini bisa di skip. Oke, sisihkan.
Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau, boleh juga menggunakan tomat merah. Ini tomatnya akan saya potong kecil-kecil. Untuk jumlah tomat bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh 3 buah seperti saya, boleh lebih. Ini akan memberi rasa segar pada potoknya. Oke, kalau sudah dipotong semua, sisihkan. Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar, kita tuang kelapa parutnya. Masukkan juga pindang yang sudah disuir-suir tadi ya. Oke, sekarang masukkan bumbu sambalnya. Setelah semua sambalnya masuk, bisa kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata dengan bumbunya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, tadi untuk garamnya baru saya kasih sedikit ya teman-teman. Kalau rasanya kurang asin, gampang ya, langsung aja tambahin garam. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dan siapkan untuk pembungkusnya. Ini saya menggunakan daun pisang dan tusuk gigi ya, dan saya tambahkan juga daun salam. Untuk daun pisang ini sudah saya bakar terlebih dahulu biar tidak mudah sobek ya. Oke, siapkan 2 lembar daun pisang, kemudian beri adonan potoknya dan kita bungkus. Untuk cara membungkusnya teman-teman insya Allah sudah bisa ya, karena ini sangat mudah banget. Oke, kita tekuk juga bagian sisi kanan dan kiri ya. Kita bentuk seperti ini dan kita sematkan tusuk gigi ya. Sangat mudah sekali bukan cara membungkusnya. Oke, sekarang kita rapikan bagian atasnya, kita gunting. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, sudah rapi. Kita sisihkan dan lanjut kita bungkus lagi. Caranya sama ya. Ini saya beri 2 sendok sampai 2,5 sendok ya. Ukurannya sendok makan ya teman-teman. Kemudian dibungkus. Kalau daunnya kecil-kecil, potoknya bisa dibikin kecil-kecil juga ya. Oke, kita sematkan lidi atau tusuk gigi dan kita rapikan bagian atasnya. Oke, setelah dibungkus semua, hasilnya seperti ini teman-teman, sangat rapi sekali ya, dan hasilnya juga sangat cantik. Sekarang kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, airnya sudah mendidih. Sekarang masukkan potok yang sudah kita bungkusin tadi. Dan untuk satu resep ini jadi 7 bungkus ya teman-teman, jadinya banyak ya. Oke, sekarang kita kukus kurang lebih selama 30-45 menit. Setelah 30-45 menit, buka tutupnya dan angkat potoknya ya. Ini aromanya sudah sangat harum banget. Ciri khas aroma potok itu sangat enak banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan sajikan di meja makan dan inilah hasilnya ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana hasil potoknya yang sudah matang. Kita buka sama-sama yuk. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali, aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Warnanya sangat cantik sekali dan ini matangnya juga sudah pas banget ya. Dan ini sangat enak banget dinikmati bersama nasi putih anget, sayur bening, sambal terasi, lauknya tempe sama kerupuk, sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya sudah saya siapkan 3 buah oyong atau gambas.
Ini saya pakai ukurannya yang sedang ya, dan gambasnya ini masih muda teman-teman, masih muda-muda banget. Dan ini saya bersihkan bagian kulitnya, tapi tidak saya bersihkan sampai bersih banget ya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kalau untuk sayur bening atau sayur sop, pilih oyong yang masih muda ya. Jadi rasanya juga agak manis dan dagingnya lebih empuk. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci bersih dan sekarang saya akan potong bagian ujung-ujungnya, nanti dibuang ya. Kemudian dipotong sesuai selera. Kalau saya potong bulat-bulat aja seperti ini karena oyongnya tidak besar ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua, ada tahu, saya pakai 4 kotak. Ini saya menggunakan tahu putih. Kalau teman-teman tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Mau dipotong jadi berapa bagian, silahkan aja. Oke, lakukan sampai semua tahunya dipotong semua. Sisihkan, kemudian siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas aja. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan. Lanjut siapkan bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya itu sangat praktis sekali, cuman digeprek, diiris aja, nggak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah, ini sama, saya menggunakan perbandingan 1:1. Ini bawang merahnya 5 siung juga. Ini diiris kecil-kecil juga. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian saya juga pakai seledri. Ini saya pakai 2 batang. Ini sudah dicuci bersih ya seledrinya, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan daun bawang silahkan, tapi saya nggak pakai ya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Sekarang kita orak-arik telurnya ya. Ini telurnya saya bikin orak-ariknya agak besar dan saya gorengnya agak sedikit kering seperti ini ya teman-teman. Angkat dan sisihkan, kemudian tambahkan minyak goreng lagi dan kita tumis bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai aromanya harum ya, dan warnanya sedikit agak kekuningan, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah harum banget. Selanjutnya tambahkan air. Untuk air ini saya tambahkan 800 ml ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, masukkan tahu dan juga oyong. Tambahkan pala, ini saya parut aja palanya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan telur orak-ariknya ya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Ini dimasak sebentar aja. Dan yang terakhir kita masukkan irisan daun seledri. Kita aduk sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah mendidih tanak, kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya, biar makin harum, makin sedap kuahnya. Oke, kita matikan kompornya karena ini sudah matang. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya, dengan nasi putih hangat tambah sambal. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga pastinya mudah didapat ya. Yang pertama saya akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 8 butir telur, atau jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian rebus sampai telurnya matang.
Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis. Ini nanti akan saya goreng untuk bawang putihnya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris tipis-tipis. Ini nanti juga digoreng ya teman-teman. Bawang putih, bawang merahnya ini nanti kita goreng. Kemudian sisihkan kalau sudah diiris semua. Kemudian ada 1 buah tomat ukuran agak besar ya teman-teman. Saya menggunakan tomat merah. Kemudian diiris kecil-kecil ya teman-teman untuk tomatnya. Tapi kalau tomatnya ini nanti teman-teman nggak suka diiris, mau langsung di blender ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka diiris kecil-kecil aja seperti ini. Nanti ada teksturnya tomat jadi lebih enak gitu ya. Oke, sekarang sisihkan. Dan ini untuk bumbunya sudah siap ya. Sekarang saya juga menyiapkan cabai yang sudah direbus. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk jumlah bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian cabainya ini akan saya blender atau mau diulek juga boleh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh terasi. Kebetulan ini terasinya sudah matang ya, saya punya stok. Kalau mau menggunakan terasi mentah juga boleh. Kemudian saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini cabai dan terasi yang sudah dihaluskan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada telur yang sudah matang, sudah saya kupas. Hasilnya mulus-mulus seperti ini ya teman-teman. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita akan mulai untuk memasaknya. Yang pertama kita goreng dulu bawang putih dan bawang merah. Kita goreng bawangnya sampai setengah kering. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tadi minyaknya kebanyakan ya, jadi minyaknya saya kurangin ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang masukkan tomat. Kemudian ditumis tomatnya sampai matang. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih misah-misah seperti ini, masih belum matang ya teman-teman. Jadi kita harus sering mengaduk-aduk sambalnya ya biar bisa tercampur rata. Dan ini saya tambahkan sedikit air. Kemudian diaduk kembali sambil terus dimasak. Gunakan api kecil untuk memasaknya biar warnanya bisa cantik, matangnya bisa merata dan sambalnya tidak meletup-meletup. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir, kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini tetap menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sambalnya sudah matang, masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Kemudian diaduk pelan-pelan sambil terus dimasak sampai semua telurnya ini terbalutin dengan sambal ya. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Nah, kita tata di sini teman-teman. Warnanya benar-benar sangat menggugah selera sekali ya, warnanya merah dari cabenya, dari tomatnya, benar-benar bikin cantik. Dan ini rasanya sangat enak banget ya, sambalnya tuh sedap banget, pedesnya juga pas ya, sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, nasi uduk. Ini sangat cocok banget. Atau untuk ide jualan lauk mateng juga sangat boleh ya, insya Allah laris manis karena memang beneran sangat enak dan warnanya sangat menggugah selera. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka.
Untuk bahannya ini sudah saya siapkan buncis. Untuk buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan bagian ujung-ujungnya ini dan bagian pinggirannya ini sudah saya bersihkan ya. Di situ kan banyak serat-serat ya. Kemudian diiris serong-serong aja seperti ini, atau untuk irisannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Mau panjang-panjang boleh, mau serong-serong tipis seperti ini juga boleh ya. Silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita pindah ke dalam wadah atau piring. Kemudian juga ada udang. Ini saya menggunakan udang basah yang ukurannya agak kecil ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan. Bagian punggungnya ini sudah saya belah seperti ini untuk mengambil kotorannya, dan kepalanya ini tidak saya pakai. Kemudian ada 1 butir telur, dikocok lepas saja seperti ini ya teman-teman. Saya juga menggunakan 1 batang daun bawang, ini diiris agak tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian ada 3 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis, kemudian nanti diiris lagi ya, atau bisa juga dicincang kasar atau digeprek terus dicincang juga boleh. Oke, ini sudah cukup, sekarang sisihkan. Kemudian ada 6 siung bawang merah, ini sama ya, diiris tipis-tipis dulu kemudian dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar, ini saya menggunakan 2 buah. Ini saya iris serong-serong tipis seperti ini, atau mau diiris bulat-bulat juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian sisihkan. Untuk pedasnya ini saya menggunakan 3 buah cabai merah yang rawit ya teman-teman. Ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini. Kalau teman-teman suka lebih pedas, cabainya bisa ditambahkan. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan tumis bawang putih, bawang merah sampai harum. Kalau bawang putih, bawang merahnya sudah layu, aromanya juga sudah harum, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Ini kalau udang ditumis sampai berubah warna seperti ini, aromanya harum banget teman-teman. Oke, lanjut, sekarang kita dadar telurnya ya teman-teman. Ini kita orak-arik saja ya. Kita orak-arik seperti ini. Ini kalau teman-teman mau tidak pakai telur juga boleh ya, telurnya bisa di skip. Kemudian dicampur seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget. Kemudian masukkan buncis, kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Ini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, biar bau langu pada buncisnya hilang dulu ya. Kemudian baru tambahkan air secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Oke, sekarang masak sampai buncisnya matang. Kalau sudah buncisnya matang dan airnya mulai menyusut, kita bisa tambahkan cabai, tambahkan sedikit garam, kemudian lada bubuk juga sedikit ya ini, kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang lainnya. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan sampai 1 sendok makan saus tiram. Jadi ini saus tiramnya sudah ada rasa asinnya, jadinya garamnya sedikit saja. Oke, yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita masak sebentar saja. Dan kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan apinya dan pindah ke piring saji. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Nih, apalagi ini ada udangnya, itu yang bikin sedap banget ya. Oke teman-teman, inilah tumis buncis dan udang ya, sangat enak banget ini aromanya, dan ini sangat pas banget buat menu harian, buat sarapan juga oke ya. Makan sama nasi putih anget-anget, mantep banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan soun kaca ya teman-teman. Soun ini saya gunakan yang kemasan sasetan kecil-kecil seperti ini. Ini 1 saset isinya 2 keping ya.
Oke, sekarang akan saya rendam menggunakan air panas. Ini direndam sampai semuanya kecelup ya. Rendam soonnya kurang lebih 5 menit saja, jangan terlalu lama. Nah, ini yang sudah 5 menit direndam, ini hasilnya seperti ini. Sekarang akan saya tiriskan. Nah, ini soon yang sudah ditiriskan, ini sudah siap untuk digunakan ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan sayurnya ini saya menggunakan kol. Ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman, diiris agak tipis seperti ini. Dan sudah saya siapkan juga bakso yang sudah dipotong-potong ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan saja. Kemudian ada daun bawang. Ini saya menggunakan 3 batang daun bawang. Ini diiris serong-serong seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan daun seledri ya teman-teman. Tapi kalau di sini saya tidak pakai ya. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali, sederhana dan juga praktis ya. Bumbunya itu hanya bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Ini cabenya jenis cabai hijau keriting ya, sudah saya iris serong seperti ini. Untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan saja. Untuk resep lebih komplit nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sekarang kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kalau sudah panas, masukkan bawang putih, bawang merah. Ini ditumis sampai layu dan harum ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share juga di media sosial yang teman-teman punya ya, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke teman-teman, ini bawang putih, bawang merahnya sudah layu. Bisa kita masukkan baksonya terlebih dahulu. Ini ditumis sebentar saja. Lalu masukkan cabai. Cabenya ditumis sampai layu. Kalau sudah layu, bisa dimasukkan kol. Untuk sayuran ini boleh diganti ya, tidak harus kol ya teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan sawi putih atau sawi hijau atau pokcoy ya. Kemudian tambahkan sedikit air, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian tambahkan lada bubuk, garam. Garamnya sedikit dulu ya teman-teman. Kemudian juga ada kaldu jamur, saus tiram, kecap asin, ini kira-kira 1 sendok makan ya. Kemudian ada kecap manis. Ini kecap manisnya disesuaikan selera teman-teman semua ya. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Oke, sekarang kita masukkan soonnya. Soon jenis kaca ini teksturnya mirip dengan bihun ya teman-teman. Jadi ini berbeda dengan tekstur soon pada umumnya ya. Kalau soon pada umumnya itu gampang hancur ya teman-teman. Kalau ini tidak, ini hampir mirip dengan bihun jagung, seperti itulah ya. Kalau sudah diaduk dan tercampur rata seperti ini dan warnanya masih kurang coklat, kita bisa tambahkan lagi kecap manis ya. Ini akan saya tambahkan kecap manis lagi. Lalu aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Oke, yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawang, biar nanti lebih terasa segar ya daun bawangnya. Dan ini sudah tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan sedikit lagi garamnya ya. Oke teman-teman, ini sudah matang. Akan saya matikan kompornya dan selanjutnya akan saya pindah ke piring saji. Ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman, sangat menggugah selera. Ini memang sangat cocok banget untuk menu sarapan di pagi hari ya.
Cara membuatnya sangat mudah, sangat cepat, dan bumbunya simple. Oke teman-teman, tumis soun, cabai hijau, dan bakso sudah siap untuk dihidangkan. Bisa dinikmati langsung tanpa nasi, bisa dengan menggunakan nasi. Silahkan nanti dicoba ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Ini sudah saya siapkan labu siam 1 buah, sudah saya kupas ya. Dan ini saya iris tipis seperti ini ya, tapi tidak terlalu tipis ya teman-teman. Ini ukuran labunya agak besar ya, jadi nanti cukuplah 1 piring penuh ya, jadinya cukup untuk makan satu keluarga pastinya. Kemudian diiris memanjang seperti ini, atau bisa juga kalau malas ngiris bisa diserut ya teman-teman, diserut memanjang. Kalau di sini sebenarnya sudah ada ya yang jualan parutan atau serutan seperti itu, tapi saya tidak suka ya karena terlalu kecil-kecil. Kemudian ini saya masukkan ke dalam mangkok yang sudah ada airnya, kemudian akan saya cuci sampai bersih ya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada teri, ini saya menggunakan sekitar 1 genggaman ya. Ini tadi terinya saya rendam menggunakan air panas karena terinya terlalu lama saya simpan di kulkas. Jadi biar agak lentur saya rendam dulu menggunakan air panas, dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Bawang putih diiris tipis-tipis seperti ini. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Sisihkan. Kemudian untuk bawang merah ini saya menggunakan 5 siung, ini sama ya, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang ini juga bisa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Mungkin teman-teman suka yang bawang putihnya banyak atau kebalikannya. Kemudian saya menggunakan 4 buah cabai merah keriting. Ini karena tumisannya saya bikin tidak terlalu pedas ya, jadi saya gunakan cabenya sedikit saja. Ini diiris serong-serong seperti ini. Kemudian ada 3 buah cabai rawit. Kalau teman-teman mau osengnya atau tumisannya ini pedas, cabai rawitnya bisa ditambahin. Kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Kemudian saya juga menggunakan 2 lembar daun salam. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas bisa kita masukkan bawang putih, bawang merah, kita tumis sampai layu dan aromanya keluar ya. Oke teman-teman, ini bawangnya sudah berubah warna, aromanya sudah harum. Kita masukkan terinya. Ini teri tidak perlu digoreng terlebih dahulu ya teman-teman. Ini terinya cukup ditumis saja sebentar sampai aroma terinya keluar ya. Ini udah harum banget aroma terinya. Oke, sekarang kita masukkan daun salam, cabai, kemudian masukkan juga labu siamnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya cabenya mau ditumis bersama bawang juga boleh ya. Oke, tambahkan sedikit air untuk mematangkan labu siamnya. Ini dimasak sampai matang. Boleh ditutup seperti ini ya teman-teman biar cepat matang. Kemudian aduk kembali biar matangnya bisa rata. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Untuk penambahan garam sedikit dulu ya teman-teman, karena dari terinya juga sudah ada rasa asinnya sedikit ya. Jadi sedikit dulu, nanti kalau misalnya dicicipin kurang bisa ditambahkan lagi. Dan di sini saya juga tidak menambahkan gula pasir karena dari labu siamnya rasanya sudah ada rasa manisnya ya. Kalau sudah matang, rasanya sudah pas, bisa kita pindah ke piring saji. Kalau masak tumis-tumis gini sangat cepet banget ya teman-teman. Ini sangat praktis banget untuk menu harian, oke, buat sarapan juga oke ya teman-teman. Dan ini rasanya benar-benar sangat enak banget. Tinggal tambahin tempe goreng atau kerupuk, makan sama nasi anget, udah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah.
Bahannya juga sederhana, tidak terlalu mahal, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Yang pertama kita siapkan sayurannya. Ini saya menggunakan kol setengah buah ya, ukurannya kecil ya. Dan ini kolnya masih sangat muda banget. Diiris tipis-tipis aja seperti ini. Atau mau gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian juga ada 3 batang daun seledri ya. Kalau ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, karena tidak semua orang suka daun seledri ya, jadi ini opsional saja. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah selesai bisa kita sisihkan. Kemudian ada tauge, ini taugenya nanti dipetikin ya bagian akarnya dan dicuci sampai bersih menggunakan air matang. Kemudian ada tahu putih, ini saya menggunakan 7 kotak, saya potong segitiga seperti ini atau bisa disesuaikan selera saja ya. Ini juga sudah dicuci bersih. Selanjutnya tahunya nanti akan kita goreng. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan sambalnya ini ada kacang tanah ya, saya menggunakan 150 gram. Ini boleh dicuci, boleh tidak, terserah teman-teman saja ya. Kemudian ada jeruk nipis ya, ini nanti menambah rasa segar ya kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian saya menggunakan cabai rawit hijau, boleh rawit merah. Kemudian ada bawang putih dan kemiri. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kemiri bisa di skip ya. Lanjut kita akan menggoreng tahunya ya teman-teman. Ini minyak sudah saya panaskan. Kalau minyak sudah panas baru kita masukkan tahunya ya. Kemudian goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kecoklatan seperti ini. Kemudian dibalik, goreng sampai semua tahunya berwarna kecoklatan atau berkulit ya. Atau mau setengah matang juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah matang berkulit seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng juga kacang tanahnya. Ini diaduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata. Nah ini sudah setengah matang, saya masukkan kemirinya ya. Ini kemiri boleh dimasukkan barengan sama kacang ya teman-teman. Kemiri matangnya juga cepat ya. Nah ini sudah mau matang, sekarang akan saya masukkan cabenya. Nah kalau cabai sudah masuk seperti ini kita goreng sebentar lagi aja ya, karena kacangnya kan sudah matang ya. Kemudian angkat dan tiriskan dulu. Siapkan cobek, kemudian tuang kacang, cabai dan kemiri yang sudah digoreng tadi. Tambahkan 2 siung bawang putih. Tambahkan juga sedikit garam dan juga gula merah. Kemudian dihaluskan. Kalau teksturnya sudah seperti ini nguleknya sudah berat ya, jadi saya tambahkan air. Ini airnya menggunakan air matang ya teman-teman. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diulek ya, sampai tekstur sambal yang kita inginkan dapat. Nah ini sudah mulai halus ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan dulu jeruk nipis, kemudian diulek lagi ya, dihaluskan lagi. Ini kalau dikasih jeruk nipis aromanya benar-benar sangat segar banget, rasanya juga segar, jadi tidak monoton pedas manis saja ya. Kemudian tambahkan kecap. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecapnya ya. Boleh merek apa aja sesuai selera teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan untuk kekentalan sambalnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang masukkan tahu. Kita pecek-pecek tahunya di sambal sini ya. Ini saya pecek-pecek semua tahunya ya. Nah ini sudah cukup. Sekarang saya pindah ke piring. Untuk penyajiannya ya, saya taruh di piring, atau mau langsung dicobeknya juga boleh. Kemudian atasnya ini dikasih kol ya, dan juga tauge. Tambahkan sambal di atasnya. Kemudian tambahkan irisan daun seledri dan juga bawang goreng ya.
Nah, biar makin mantap, ini saya tambahkan juga irisan jeruk nipis. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Tahu sambal kacang kecap sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, ketupat atau lontong, ini sangat enak banget, sangat cocok untuk sarapan. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya. Bahannya juga sederhana sekali. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, bagian bawah dan juga bagian atas. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya akan saya potong-potong. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga dipotong gede-gede sesuai selera saja ya. Kalau sudah bisa disisihkan, kemudian beri perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka atau air asam ya. Diaduk sampai tercampur rata, lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit, kemudian bilas kembali. Dan ini ayam yang sudah saya bilas ya. Sekarang akan saya marinasi. Ini saya menggunakan jahe. Jahenya ini saya parut aja seperti ini. Atau mau diulek juga boleh ya, mau dihaluskan juga boleh. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 1 siung saja. Ini sama saya parut aja biar praktis ya. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil diremat-remat biar bumbunya bisa tercampur rata. Kemudian diamkan kurang lebih 20 menit. Masukkan ke dalam kulkas. Sekarang siapkan bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan pete 2 papan ya teman-teman. Ini petenya saya biarkan utuh saja. Kemudian bumbu yang akan dihaluskan ada 3 siung bawang putih, diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris kecil-kecil dulu sebelum nanti dihaluskan. Kemudian ada 4 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong-potong juga ya, atau diiris-iris saja seperti ini. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini sama ya, dipotong-potong seperti ini. Kemudian untuk pedasnya, ini saya menggunakan cabai rawit yang merah. Ini saya gunakan agak banyak ya, nanti biar sambalnya itu pedas. Kemudian ada terasi, ini kurang lebih setengah sendok teh. Bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskan. Kemudian siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya, taburi dengan tepung terigu. Kalau sudah panas bisa dimasukkan ayamnya. Masukkan semuanya. Karena ini wajannya gede ya, jadi cukup ya untuk ayam setengah ekor. Kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian goreng kembali sampai ayamnya kuning keemasan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang ayamnya dan bagian luarnya ini sudah kering, tapi tidak terlalu kering ya, biar nanti ayamnya tidak keras. Angkat dan tiriskan. Kurangi minyak. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Masak bumbu sambalnya sampai warnanya berubah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai berubah. Lalu masukkan bumbu cemplungnya. Ini ada daun jeruk, ada lengkuas dan juga daun salam. Masukkan semua. Ini biar aromanya lebih harum ya. Kemudian masak kembali sampai warnanya benar-benar berubah dan juga bumbunya matang. Nah, ini sudah matang bumbunya, warnanya juga semakin kemerahan. Bisa tambahkan air secukupnya saja. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam. Ini saya gunakan setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh dan juga gula pasir setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Ini akan saya koreksi lagi ya teman-teman.
Dan ini sudah pas. Sekarang masukkan petenya. Ini pete dimasukkan belakangan biar nanti rasa petenya masih kletus-kletus enak ya. Tapi kalau mau petenya matang bisa dimasukkan lebih awal ya, sebelum ayamnya dimasukkan. Oke teman-teman, ini sudah matang. Akan saya pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar menggugah selera teman-teman, sangat enak banget. Apalagi ada petenya, bikin nafsu makannya makin tambah ya. Oke teman-teman, inilah masakan kita hari ini. Ayam sambal pete, warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap ya. Teras, ayam sambal pete sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget, sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Ini bumbu sambalnya tuh sangat nendang dan juga meresap pada ayamnya. Pokoknya enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Dan juga subscribe pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.